Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami berterima kasih untuk nafas hidup dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Di saat ini sebelum kami menjalani aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, menghayati firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran, keadilan, dan kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang lumpuh yang diceritakan di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 7 tadi adalah satu sukacita, kebahagiaan yang besar ketika ia boleh disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes dengan kuat kuasa Roh Kudus. Semula ia tidak meminta kesembuhan. Ia hanya berharap bahwa Petrus dan Yohanes memberikan sedekah kepadanya. Tetapi ternyata apa yang diberikan Petrus dan Yohanes lebih dari yang dia harapkan. Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh yang sudah dari sejak lahir ia tidak bisa berjalan, ia harus diusung. Di saat itu Petrus dan Yohanes yang berjumpa dengan orang yang lumpuh ini, mereka berkata bahwa mereka tidak punya apa-apa. Emas dan perak tidak ada pada mereka. Namun Petrus dan Yohanes ternyata memberikan yang lebih indah, lebih baik kepada orang yang lumpuh dari sejak lahir itu, yaitu kesembuhan dan pemulihan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Petrus dan Yohanes akhirnya menyembuhkan, memulihkan orang yang lumpuh dari sejak lahir itu.
Sehingga orang yang lumpuh ini, yang tadinya tidak lagi memiliki masa depan karena disabilitasnya, akhirnya ia dapat mempunyai masa depan. Ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik ketika ia disembuhkan dari kelumpuhan. Di sini kita melihat bahwa dengan kuat kuasa Roh Kudus, Petrus dan Yohanes akhirnya dapat menyembuhkan, memulihkan orang yang lumpuh dari sejak lahirnya, sehingga orang yang lumpuh ini pada akhirnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia memiliki masa depan yang lebih indah dan cerah karena ia sudah disembuhkan dari sakitnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela, mengancam jutaan penduduk dunia, termasuk di Indonesia, kita dipanggil dan diutus untuk menyatakan kuasa Roh Kudus yang memulihkan dan menyembuhkan. Kita boleh dilibatkan oleh Allah untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan bermasyarakat. Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya, menyertai orang percaya, dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan kuasa untuk kita boleh menyatakan damai sejahtera Tuhan. Kita boleh menyaksikan dan mengabarkan tentang kuasa pemulihan yang dapat dilakukan oleh Allah kepada manusia. Pandemi COVID-19 seakan tidak berujung, tapi kita yakin bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk akhirnya melenyapkan penyakit COVID-19 ini dari muka bumi. Ada banyak penyakit-penyakit yang dulu mewabah dan mematikan pada akhirnya dapat diberantas, akhirnya dapat lenyap. Dan tugas kita adalah menumbuhkan harapan bagi banyak orang. Tugas kita adalah terus memberikan semangat bagi banyak manusia yang saat ini dihantui oleh wabah COVID-19. Kita yakin dengan kuat kuasa Roh Kudus kita dapat dipakai oleh Allah untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan manusia. Kita boleh menyatakan kuasa Allah yang memulihkan, dan itu terus kita beritakan di setiap waktu, di setiap saat, sehingga banyak orang akhirnya memiliki pengharapan untuk tetap hidup, untuk tetap melangkah walaupun di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk melanjutkan karya Allah melalui tindakan-tindakan yang mewujud nyatakan kepedulian, cinta kasih, dan semangat hidup. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Kami yakin bahwa Engkau tidak hanya melibatkan Petrus dan Yohanes
untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan, menyatakan kuasa Allah yang memulihkan, tapi Engkau juga melibatkan kami, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh Engkau utus ke tengah dunia untuk memberitakan keselamatan, menyampaikan tentang kuasa pemulihan dari Roh Kudus, sehingga banyak orang memiliki semangat untuk menjalani kehidupan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan hari ini, kiranya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dipanggil dan diutus, bersedia dipanggil dan diutus untuk menyatakan kuasa Roh Kudus yang memulihkan, menyembuhkan, dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan itu boleh terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.